kok bisa memanggul BBM, memanggul beras untuk pulang ke Takengon demi anak istri gitu. Tidak ada wajah-wajah musibah di wajah mereka, yang ada adalah wajah-wajah semangat yang akan membawa sembako demi keluarga mereka sendiri. Saya aslinya dari Takengon, kebetulan keluarga masih di Takengon, dan anak saya tinggalkan di Takengon, kebetulan lagi SMP kelas 1. Kejadian hari Rabu itu sudah ramai di medsos paginya bahwa longsor di sana sini. Setelah itu kita tidak ada hubungan lagi. Pada saat hujan turun, posisi saya sebenarnya berada di kota Banda Aceh. Jadi sebagai orang tua, saya beserta istri kan khawatir nih dengan kondisi anak bagaimana gitu. Apalagi hubungan sampai beberapa hari tidak ada. Menunggu kabar dari Takengon, Rabu, Kamis juga tidak bisa lewat karena di Merdu juga katanya putus. Jumat, dan karena susahnya orang tua terhadap anak lah istilahnya, akhirnya hari Sabtu kami berangkat, membulatkan tekad untuk berangkat ke Takengon apapun resikonya. Nah, proses jalan ke Takengon itu ternyata awalnya kan kita tidak punya gambaran, hanya karena kata orang ya. Ternyata tidak full berjalan kaki, ada beberapa moda angkutan yang kita pakai, semacam truk, kemudian jalan, menyeberang, truk lagi, kemudian jalan lagi, pakai truk lagi, seperti itulah kondisinya. Akhirnya dalam tempo 2 hari, kita sempat bermalam di jalan, di masjid. Senin sore kita alhamdulillah sudah sampai di Takengon. Kalau hari normal kita kan berangkat pagi jam 9 dari Banda Aceh, biasanya kita setelah asar atau jam 5-an kita sudah sampai di Takengon gitu, dengan keadaan roda 4. Nah sekarang kan kendaraan roda 4 tidak bisa tembus ya, karena ternyata akses ke Takengon itu 7 jembatan yang putus itu. Jadi 7 jembatan itulah yang menjadi kendala untuk kendaraan. Kalau longsornya biasanya kalau biko atau alat berat sudah masuk, itu biasanya pengerjaannya nggak nyampe beberapa hari udah selesai. Cuma karena jembatan yang banyak rusak, sehingga mungkin itu yang membuat akses ke sana terisolir. Jam 8 kita berangkat dengan truk, kemudian karena tidak bisa lagi truknya lewat, jalannya sudah maksimal, kita akhirnya jalan kaki untuk ke jembatan Alulimeng namanya sana. Nah, jembatan itu yang naik tangga tinggi, kemudian menyeberang hanya bisa untuk 5 orang per 5 orang karena jembatannya sudah agak mau rubuh gitu. Nah dari situ balik lagi ke ujung jembatan yang satu lagi yang di Tebing Mane. Nah itu perkiraan waktu kita kemarin, kita menghabiskan waktu dari jam 8 sampai jam 2, 6 jam untuk nyebrang itu saja. Nah kemudian ada beberapa tempat yang memang kita ada tumpangan, saya semacam truk sawit, truk dump truck gitu kan. Nah sebagian lagi kita harus berjalan kaki karena kondisi. Yang membuat saya semangat adalah di Masjid Jempa Birun itu kita ketemu beberapa orang tua yang mereka sudah duluan berjalan kaki dari hari Jumat. Dari hari Jumat mereka nyampe di hari Minggu pagi atau sebagian malam minggunya, dan mereka semangatnya itu untuk menjemput anak-anak mereka yang ada di pesantren di wilayah Birun sampai wilayah Pidijaya gitu kan, sekitaran itu yang membuat kami semangat. Oh, orang bapak-bapak aja bisa menjemput anaknya, kok kita enggak gitu kan. Kita bulatkan tekad, kita terobos pulang ke Takengon, resikonya mau berapa hari kita siap gitu. Jadi perbekalan juga sudah kita siapkan. Ternyata kondisi bukan tidak lebih baik, BBM sudah mulai langka, kemudian gas juga sudah hampir tidak ada gitu kan, listrik padam, sinyal putus. Jadi teman-teman yang menghubungi saya, istilahnya saya mau melapor juga kondisi juga tidak bisa akhirnya. Di Takengon itu kita kesana kemari jalan kaki. Nah di sana pasokan makanan yang sekarang menipis dan sudah hampir tidak ada. Memang sebenarnya sebagian ada bantuan, tetapi bantuan itu terbatas. Kita bisa bayangkan mereka itu gimana. Akhirnya punya inisiatif teman-teman di sana. Ya ada jagung, ada kentang, itu yang menjadi bahan pokok pengganti beras itu. Hari Minggu tanggal 7 kita sepakat untuk pulang ke Banda Aceh bersama Kepala BPS Aceh Tengah, salah seorang ahli media dan salah seorang staf berempat. Dan kita numpang dengan teman-teman yang mau mengambil BBM ke Lok Semawe. Kita numpang di truk. Nah, truknya ternyata rupanya hanya sampai Bontul Petri. Dari situ kita jalan. Saya tidak tahu berapa kilometer jauhnya, tetapi yang kita tembus, saya menembus kemarin itu sekitar 3 jaman. Yang kita dapati selama di perjalanan itu,
Kita kan dari Buntul Petri ke Kem namanya, ada satu desa di desa terakhir di daerah Bener Meriah, itu menjadi posko orang mengantar BBM dan sembako. Nah, disitulah terjadi transaksi, mulai dipanggul oleh masyarakat untuk dibawa ke kampung masing-masing. Nah, bayangkan saya saja yang dengan cuma ransel nembus jalan menurun dari Buntul ke Kem itu 3 jam. Mereka itu nggak kebayang bagaimana membawa sembako dan membawa BBM dari Kem ke Buntul itu, karena jalannya menanjak. Setelah berjalan kita sekian lama, sampailah dari Buntul ke Kem, itu baru di Kem kita dijemput oleh tim Aceh Utara untuk kemudian kita diantar ke Gandapura untuk menyeberang ke Birun. Nah, akhirnya alhamdulillah pas dekat maghrib kita sudah menyeberang ke Birun. Dari Birun, tim Birun sudah menjemput kita untuk selanjutnya kita bisa pulang menuju kota Banda Aceh. Ada beberapa hal yang saya pelajari yang kita dapat di lapangan. Pada saat kita naik kemarin tanggal 30 ke Takengon itu, yang luar biasanya orang-orang tua di sana rata-rata jalan berhari-hari ke Birun itu adalah demi anak semuanya. Wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang penuh optimis, itu yang luar biasa yang saya pelajari. Itu yang cukup memicu semangat saya. Istilahnya orang kok bisa memanggul BBM, memanggul beras untuk pulang ke Takengon demi anak istri gitu. Itu ya sekilas dari perjalanan saya. Keluarga yang ada di Takengon juga kita berharap mereka dapat tabah untuk menghadapi musibah ini, karena musibah bukan hanya di kita, juga terjadi di beberapa provinsi yang lain. Kalau istilah teman-teman yang turun ke Lut Semawi dan Aceh Utara itu, tidak ada wajah-wajah musibah di wajah mereka. Yang ada adalah wajah-wajah semangat yang akan membawa sembako demi keluarga mereka sendiri.